ada orang yang suka ngebom. Itu yang dirubah kan cuma mindsetnya. Kalau ngebom itu jannah, ngebom itu jihad. Itu enak banget kalau ngebom aja itu ibaratnya jannah. Saya pengen gitu. Tapi lah itu yang dirubah kan mindsetnya. Lah kita pengen merubah mindset dia itu menjadi seorang entrepreneurship. Kita kasih solusi. Orang tua nih, terutama mungkin orang tua murid apa segala macamnya, kalau memang masih terjebak dalam kubangan kemiskinan, wajib belajar sama bapak yang satu ini nih. Top. Saya mengundang beliau nih keren banget. Kenapa? Karena dulunya tukang parkir aja nggak keterima ya. Iya bang. Mie ayam, tukang mie ayam. Tukang mie ayam sempet 3 bulan bang. Nggak keterima juga sama mie ayam. Kita jualan. Jadi owner, jadi pedagangnya. Pedagangnya betul. Oke. Terus berapa lama? 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan. Gagal? Bukan gagal, tapi orang tua itu nggak pengen lihat kita tuh susah karena kita masih muda waktu itu. Oke. Akhirnya dicariin pekerjaan sama kakak saya dan alhamdulillah keterima jadi teknisi mesin fotokopi. Oh ini titik baliknya, makanya dari tahun 2012 sampai sekarang nggak jauh-jauh dari mesin fotokopi. Akhirnya dikirim ke beberapa atau banyak perusahaan yang menyewa mesin fotokopi Anda karena Anda importir ya? Betul, kita importir. 2.000, 3.000 ada seluruh Indonesia? Kurang lebih 2.000. Gitu. Dan uniknya nggak cuma sekedar ngasih tahu gimana cara dapetin cuan itu teman-teman semua. Bahkan Pak Bejo nanti Ustadz juga akan sampaikan ya Ustadz ya. Jadi beliau ini bikin pesantren. Jadi memang pesantren ini adalah support untuk kawan-kawan dari mulai SMP ini harus melek. Karena jangan sampai terlambat untuk dapetin cuannya. Jadi SMP-nya ini bahkan tanda kutip ya, cuma-cuma. Jadi buat orang tua yang pengen masukin pesantrennya ke sini, ilmu agamanya dapat, ilmu duniawinya juga dapat gitu ya kan. Dibina untuk jadi pengusaha. Dan bahkan itu katanya Anda nggak berharap untung ya? Enggak bang. The next Al-Raji ini kayaknya. Karena saya pengen jadi bisnis owner sejati bang. Yaitu yang bisa memanfaatkan harta untuk akhiratnya bang. Masya Allah. Merinding loh saya. Kayak orang-orang besar tuh rata-rata kayak benar-benar udah nyampe di titik mentoknya gitu. Kayak kita tahu Bill Gates ya, terus apa lagi, Warren Buffett, ya banyak lah yang memang betul mereka punya hartanya luar biasa gitu ya. Tapi kita malu kalau kita Muslim ngelihat mereka semua. Bahkan ada yang, saya lupa, ada pengusaha di luar besar banget kok, di investor juga apa segala macamnya. Bahkan mati pun dia mau nyisain tidak ada 1 rupiah pun di hartanya, padahal dia non Muslim, ya kan? Bagaimana Muslim gitu kan harusnya kan lebih kita ya. Wah, gimana Ustadz ya? Sebelum kita mulai pembahasannya, bagaimana perjalanan Pak Bejo gini kan, yang tentunya Ustadz juga dampingi gitu ya. Nanti mungkin teman-teman juga cari tahu nih, anak-anak kita ini berdasarkan Mas Wapres, Mas Gibran ini memang harus melek yang namanya teknologi. Lihat beritanya deh, Mas Gibran tuh sambangi pesantren di Makassar, Gibran ajak santri melek teknologi. Tuh, udah nggak main-main nih. Karena stigmanya begitu masukin ke pesantren menjadi marbot, Pak Ustadz. Ya, ngapain kamu masukin ke pesantren? Mau jadi muazin? Kayaknya isunya begitu ya. Betul. Tapi Anda mau menepi stigma itu ya? Insya Allah. Jadi diajarin semua teknologi, jadi nggak gaptek lagi. Betul. Dapetin cuan seperti Anda, Pak. Insya Allah. Masya Allah. Sebelumnya kita doakan semoga Ustadz Nafiq bentar ya. Semoga Allah jaga antum Ustadz. Amin. Barakallahu fiik. Allah ibarik fik. Hayakumullah. Dan kita bahas seru nih kali ini nih. Kita berangkat dari Pak Bejo dulu kali ya. Siap. Jadi sampai akhirnya sekarang kepikiran pengen bantu kawan-kawan. Ya terutama mungkin orang tua yang pengen nyekolahin anaknya dan bahkan mindsetnya udah jadi pengusaha gitu ya. Bahkan Anda nggak berharap profit. Bahkan tadi sebelum kita mulai kan di belakang kamera kan saya bilang begini, jadi targetnya forecastnya balik modal berapa tahun gitu ya? Apa tadi Anda bilang? Targetnya nggak perlu balik modal. Nggak perlu balik modal. Nggak mungkin investigasi solusi. Biar Pantra nama Deddy Kobuzer gitu ya. Jadi ceritain dong Pak Bejo gimana sih sampai akhirnya punya niat seperti itu. Keren banget loh. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Ya alhamdulillah. Saya waktu itu tahun 2011 ya. Jadi sebelum saya usaha itu saya punya niat, ya Allah seandainya Engkau berikan kemudahan harta, insya Allah harta ini akan kumanfaatkan buat kemaslahatan kaum muslimin. Sehingga alhamdulillah di pertama saya usaha tahun 2012 itu saya berbarengan dengan
bangun TK dan TPA bersama teman-teman. Oke. Lalu setelah itu kita juga akan naik bukan hanya TK dan TPA, lalu kita bangun SD homeschooling. Homeschooling yang fokus kepada pendidikan Al-Quran. Oke. Dan alhamdulillah kita juga bangun yang namanya Rumah Quran. Alhamdulillah setelah berjalannya ini, setelah lulusan, sebentar lagi kita ada mau kelulusan, jadi kita harus bangun pesantren. Alhamdulillah Allah mudahkan dan sekarang sedang pembangunan, insya Allah Desember ini selesai. Oh, pesantren yang Ya. benar-benar bantu dari SMP itu udah bisa dapetin ilmu bisnis gitu ya? Insya Allah. Oh, oke. Tapi mungkin mundur dikit ya. Akhirnya kan kepikiran sekarang ini karena memang Pak Bejo juga tahu bahwa berdarah-darahnya di dunia usaha, mencari lapangan pekerjaan apa segala macamnya, sampai akhirnya kepikiran buat bikin pesantren ini kan karena memang biar nggak bingung begitu lulus di SMP-nya, di pesantrennya ini teman-teman udah punya bekal. Adik-adik kita ini udah punya tahu arahnya mau kemana gitu kan. Betul, Bang. Biar saya coba tebak ya, koreksi kalau saya salah. Biar nggak merasakan seperti Pak Bejo waktu tahun 2000, di bawah tahun 2012 ya, Iya. ngelamar jadi tukang parkir aja nggak keterima. Iya, betul, Bang. Oke. Mungkin diceritain deh. Gimana ya? Mungkin ada juga yang berpikir gini, ya lu mah enak udah kaya, mindsetnya begitu ya udahlah ya. Tahu nggak Ustadz kayak begitu Ustadz? Iya. Ya kan? Coba mungkin apa yang akhirnya, apakah niat dari awalnya harus benar ya berarti pengusaha ya? Ya, jadi memang saya dari kecil saya sudah dididik sama orang tua saya menjadi didikan yang keras, artinya membangun ya. Jadi memang orang tua saya itu pedagang. Saya di situ saya banyak melihat orang tua saya yang dulu pada saat zaman dulu itu memang bahasanya makan aja susah. Itulah orang tua saya itu ke pasar, mereka beliau itu beli singkong, pulang diparut, terus dianterin didagangkan kemana-mana. Alhamdulillah, artinya disitulah saya melihat ini peluang yang luar biasa yang diceritakan orang tua, sehingga pada saat awal saya merantau di Jakarta itu sebenarnya awalnya tuh saya pengen niat menjadi pengusaha, tapi karena memang kita tahu bahwasanya kita juga orang nggak punya, sehingga kita cari pengalaman, cari modal dulu gitu. Oke, waktu itu modalnya berapa? Kalau dibilang modalnya sih paling sekitar 5 jutaan ya gitu. Modal awal, karena kita kan backgroundnya kan juga teknisi mesin fotokopi. Kita reparasi mesin, kita setting, dan kita pasarin dengan digital. Jadi kita juga sudah waktu itu sudah online. Jadi saya jadi sales, jadi teknisi, dan ngantar sendiri dan setting sendiri waktu itu awalnya. Oh, jadi awalnya teknisi mesin fotokopi, sekarang punya mesin fotokopi. Betul. Boleh ceritain nggak singkat aja ya, sebelum nanti kita dalamkan di pesantren ini obrolannya gitu ya. Iya. Yang akhirnya bantu kawan-kawan semua gitu kan, anak-anak SMP juga akhirnya bisa melek ilmu dagang karena beliau praktisi. Jadi ya tanpa mengurangi rasa hormat ya, banyak luaran sana juga ada pesantren yang memang basisnya ilmu seputar bisnis apa segala macam. Iya. Ya kan pasti ada aja lah kayak begitu kan. Kurikulumnya di digital, ada yang konten kreator, ada apa segala macamnya. Tapi mohon maaf, mungkin dengan segala hormat, iya silahkan ada. Ya, semua juga bilang bahwa kami ada kurikulum bisnisnya, kami ada kurikulum dagangnya. Tapi kalau di belakangnya bukan praktisi kan juga ya sama aja dong gitu kan. Betul. Dan sementara Anda tahu gitu betul-betul bahasanya gimana cara ngejalanin bisnis bahkan dari nol apa minus? Dari nol sih Bang, nggak minus sih. Modalnya? Ya modalnya tadi 5 juta tadi. Jadi waktu Enggak, 5 juta beli mesin gitu maksudnya? ya waktu itu mesin itu sebenarnya secara standar harganya 10 juta. Oke. Cuman karena saya teknisi, saya beli mesin yang bekas, artinya mesin yang sudah dipakai. Oke. Saya servis. Setelah mesin ini jadi saya sewain. Nextnya saya itu dengan sistem jual, kita beli lalu kita dicicil seperti itu. Oh, berapa lama sampai akhirnya punya banyak? 100 pertama deh, itu kan pasti kan butuh proses Ya, 100 waktu. pertama itu kurang lebih sekitar 3 tahun. 100 unit pertama 3 Oke. tahun. Tapi karena kita itu dari awal itu sudah memakai digital, jadi kita dari awal itu udah pakai Google AdWords dari tahun 2012. Oh. Sehingga customer itu yang cari kita, bukan kita yang cari customer. Wih, berarti nanti di pesantren, nih saya agak skip dikit ya. Iya, Bang. Skip dulu bentar.
di pesantren nanti benar-benar anak-anak SMP itu diajarin bagaimana cara mengoperasikan atau mungkin mengoptimalkan digital marketing. Betul. Jadi apa? Agak teknis nih. Lewat landing page masuk di SEO di Google halaman pertama gitu. Ya, jadi kalau kayak kita sendiri, jadi pada saat kita bagaimana sih membranding agar mesin fotokopi pada saat orang pencarian mesin fotokopi selalu di page pertama. Bahkan mungkin hampir keseluruhan itu kita. Yang lain cuma 2 gitu. Nah, itu kita bentuk dengan digital marketing kita. Alhamdulillah kita bisa itu seperti itu. Ilmunya dari mana? Ilmunya dari jadi kita waktu itu hire yang namanya digital marketing tapi freelance. Awalnya itu freelance kalau kita belum punya cukup modal besar. Jadi awalnya freelance, kita bayaran per bulan berapa ya. Itu alhamdulillah setelah banyak jadi kita hire marketing dan sekarang sudah banyak marketing kita. Oh, jadi dia ngubungin mau pakai rata-rata tuh apa ya? Kliennya berarti yang memang nyewa di kantor-kantornya dia. Ya, kebetulan kebanyakan itu kita corporate, jadi perusahaan untuk yang sewa. Kalau yang beli itu kebanyakan para yang usaha di pinggir jalan, yang kopi shop seperti itu. Ya, kayak misalnya beli apa ngejilid file, ya, fotokopi ini, fotokopi itu gitu ya. Mereka beli, tapi kalau corporate perusahaan kebanyakan itu sewa. Karena kalau sewa itu gratis toner, maintenance gitu. Pun bisa diganti mesin kalau apabila rusak agak lama seperti itu. Oke. Mungkin kita ke Ustadz dulu kali ya. Ustadz, ini melihat dari seperti ini, sebelum nanti kita bahas mengenai pesantren yang memang ini kabar gembira buat teman-teman semua untuk masukin terutama orang tua muridnya gitu ya. Untuk yang tadinya SD, kalau saya rasa sih jujur, saya pun juga ada di dunia usaha. Menurut saya pribadi juga di umur 30 tahun juga dalam kategori termasuk udah telat untuk mengenal dunia media lebih dalam ya. Meskipun di tahun 2005 saya udah masuk ruang siaran gitu ya. Tapi untuk dalemin mengenai digital apa segala macamnya, sekarang punya media sendiri usia saya di umur 30-31 tahun. Artinya itu pun udah telat. Nah, jadi benar-benar kalau teman-teman ada satu gambaran pesantren yang memang dari SMP udah diajarin digital marketing, itu berbahagialah mendapatkan kabar ini. Kenapa? Karena memang kuncinya nanti dunia akan begini. Nah, ke Ustadz dulu ya. Ustadz, sebelum nanti kita bahas ke pesantren yang lebih dalam, ini fenomenal terjadi seperti apa Ustadz? Maksudnya dari awal memang tergantung niatnya ya. Kita tahu bersama di Arba'in Nawawi kan yang pertama juga nama lebih niat gitu ya. Bahwa niatnya kan apa tadi? Ya Allah berikan aku uang apa gimana? Kemudian harta untuk dijalankan di apa agamamu. Oh, jadi berikan aku kemudian harta. Saya manfaatkan untuk akhiratnya. Masya Allah. Berarti orang tuh keukur dari, kita bahas cuannya dulu ya. Beliau tadinya dari nol akhirnya punya harta puluhan miliar gitu ya. Itu berarti bagaimana untuk ke teman-teman semua mengontrol niat awalnya ini biar dimudahkan? Karena memang mereka udah bangun pagi, tidur pagi, nggak kaya-kaya Ustaz. Ya, kaya dan tidak kaya itu sebenarnya apa ya, sesuatu yang memang semuanya tetap harus dijalani kan. Pada akhirnya itu kan ujiannya. Tapi Islam sendiri kan menganjurkan bahwa apa yang kita miliki itu memang berdaya guna gitu. Ya. Jadi kalau kita ingat hadis Nabi SAW yang isinya adalah doa itu, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Tahu siapa yang meriwayatkan hadis ini? Yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang sahabat yang dia adalah pedagang dan sukses lagi di dagangnya. Artinya dia memulai aktivitas dagangnya itu sejak awal hari gitu. Dan itu contoh nyata di kalangan para sahabat di mana dia memang bekerja secara profesional, mempunyai kinerja yang tinggi, dan pada akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia dapatkan itu, dan barokah lagi kan. Oke. Tapi kalau menyikapi istidraj dulu nih Ustaz. Mungkin biar teman-teman nanti pakai bahasa yang sederhana gitu ya. Artinya dia nggak sholat tapi tetap kaya. Kan sempat kemarin viral juga ya, ada potongan di FYP itu. Firaun kaya nggak? Iya benar ya. Korun juga ya. Kaya lagi. Iya, Korun juga, Firaun juga ya. Iya, jadi kalau di Quran itu kan ada dua contoh yang dua-duanya itu dikatakan sebagai hamba yang terbaik. Yang pertama adalah Nabi Sulaiman dan yang kedua adalah Nabi Ayub. Dua sosok yang sangat berbeda. Yang di sini adalah kaya, bersyukur gitu kan. Yang Allah katakan ni'mal abdu innahu awwab.
Yang di sini adalah seorang yang mendapatkan ujian yang begitu banyak sampai habis semuanya, keluarganya, hartanya, sabar gitu. Dan Allah juga katakan ni'mal abdu innahu awwab. Jadi dua-duanya ini predikatnya di sisi Allah sama, tapi ujiannya berbeda gitu. Oh, ya. Paham. Ya. Jadi bukan berarti menjadi tolak ukur bahwa kalau sholat emang bikin kaya, kan ada yang gitu tuh. Iya kan, disuruh sholat tapi gue nggak kaya-kaya gitu. Tapi kaya atau tidak kaya itu adalah juga kata Nabi kan gimana kita menyikapinya juga kan. Ya alhamdulillah banyak uang tapi Allah kasih barokah gitu kan. Dengan banyaknya uang, ada juga yang mungkin nilainya nggak banyak-banyak amat tapi juga barokah gitu. Ya, banyak manfaatnya, buat dirinya cukup, buat orang lain juga ada manfaatnya gitu. Oh, Masya Allah. Ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah balas dengan kebaikan, Ustaz. Amin. Nah, kalau ngeliat dari kasusnya Pak Bejo nih, menariknya gini, Ustaz. Apakah memang dengan niatannya udah benar? Ini biar teman-teman yang ahlu garansi, gimana ya? Saya nyebutnya bahasa ahlu garansi ini yang berpikir bahwa kalau gue sedekah, bener nggak dibikin kaya? Kan dia mintanya garansinya mulu gitu, Ustaz. Kebayang nggak, Ustaz ya? Ini kan fenomena terjadi di kawan-kawan pengusaha apa segala macamnya gitu kan. Bahkan ini mau nasihat pribadi buat saya juga gitu ya. Bahwa ketika disuruh sedekah, disuruh puasa, disuruh sholat gitu ya. Makanya saya bilang minta garansinya mulu. Pokoknya kalau gue ngelakuin ini bener nggak nih kayak gini nih? Ya, karena macam-macam lah. Nah, tadi kan Pak Bejo juga sudah punya narasi seperti itu bahwa ya Allah berikan aku, ya bahasa gampangnya harta yang banyak agar bisa bermanfaat buat umat lah, kasarnya begitu. Apakah itu berarti udah jaminan sampai akhir kiamat itu tidak akan pernah miskin, Ustaz? Jadi di kantor Pak Bejo ini saya tadi ngelihat tulisan. Ada tulisannya, bukan karena kita yang hebat, tapi Allah yang memudahkan. Iya, jadi itu juga kayaknya gitu perlu ditanamkan juga pada diri kita kan. Ya bahwa di dalam hadis-hadis Nabi juga garansi itu begini loh. Contoh garansi dalam hadis Nabi itu i'malu fakullun muyassar lima khuliqalahu. Sudah kamu itu yang penting beramal ya. Dan setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Ya ketika kita serius menggeluti sesuatu, semangat gitu kan, ternyata Allah kasih jalan gitu. Tapi akhirnya nanti kalau ternyata pada hasil tertentu dia tidak, alhamdulillah berhasil gitu ya, dia tidak akan mengatakan bahwa usaha tidak mengkhianati hasil, tapi dia akan mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, gitu. Jadi semuanya digantungkan kepada Allah gitu kan. Kadang-kadang usaha itu ternyata Allah kehendaki lain gitu. Tapi kan memang kita sebagai manusiawi ya, secara manusiawi mempunyai pertimbangan, perencanaan, dan kemudian ketika biasa melakukan sesuatu dia sudah wah kayaknya berhasil nih. Kayak gitu mungkin Pak Bejo punya pengalaman gitu juga ya. Gimana tuh Pak Bejo? Mungkin bisa diceritain tuh. Ya, terkait dengan ini ya, memanfaatkan harta tadi kan gitu ya. Jadi memang saya tadi dari awal itu pada saat saya meniatkan untuk ini, saya selalu ceritakan dengan ibu saya. Bu, gimana Bu nanti setelah SD saya akan bangun pesantren ya. Kebanyakan itu teman-teman kalau saya melihat, insya Allah nanti kalau saya punya uang gitu kan, itu nanti saya mau bangun rumah Quran, bangun ini. Tapi apa? Nggak pernah disampaikan sama orang yang terdekatnya, contohnya ibunya, istrinya. Kenapa? Pada saat mereka mendapatkan harta itu, mereka lupa. Artinya akhirnya beli apa? Beli mobil mewah. Ya, disitulah kadang Allah itu uji, sehingga saya selalu kalau ada planning untuk membuat yang terbaik, saya selalu sampaikan kepada istri saya, kepada ibu saya. Artinya pada saat saya lupa tentang planning itu, orang yang terdekat akan mengingatkan. Ini menarik. Tahan sebentar, Ustadz. Bukankah kita pernah mendengar bahwa nggak tahu dalil atau apa gitu terkait kalau kita punya rencana sesuatu jangan langsung dikasih tahu. Benar. Emang saya mau benturin aja sih ke Pak Bejo ya. Enggak. Takutnya hasad ada yang nggak suka apa segala macam gitu ya. Ini gimana Ustadz? Pengen tahu yang dimaksud dengan Pak Bejo dan memang apa yang dikabarkan oleh Nabi kita tercinta gitu SAW gitu. Itu seperti apa Ustadz? Ya sebenarnya orang kan berpedoman bahwa ista'inu ala hawaijikum bil kitman. Ya jadi
kamu minta tolong itu dengan menyembunyikan untuk keberhasilan usaha kamu gitu. Jangan bilang-bilang orang kalau sedang punya usaha gitu. Karena tadi barangkali akan ada pesaing yang jahat katakanlah gitu kan. Ya, dan itu di dunia bisnis pastinya seru banget kan gitu yang masalah itu. Di samping itu bahwa kalau dari kasus Pak Bejo ini, ya Allah alam la nuzakiyallahi ahada. Tetapi memang yang namanya niat salihah itu kan ya didengar sama Allah kan gitu. Ya, bahwa orang mempunyai niat yang tulus gitu kan. Kemudian dia buktikan gitu kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kan akan menggunakan hamba-hambanya untuk kebaikan apabila memang mengetahui bahwa hamba-hamba tersebut mempunyai niat-niat yang baik, sebagaimana Nabi SAW juga sabdakan dalam sebuah hadis. Oke. Berarti ada kayak semacam apa ya, pengecualian orang-orang terdekat gitu, apa yang seperti apa? Enggak tadi ya. Ya, aku pengen belajar aja sih sebenarnya sih ilmunya sih Ustaz. Ya, saya tidak tahu pasti kalau informasi tentang itu bahwa mengabarkan kepada orang terdekat itu sebenarnya mengabarkan kepada siapapun asal hal itu adalah tetap terjaga keikhlasannya, kemudian dari pertimbangan-pertimbangan manusiawi juga tidak mengganggu, saya pikir nggak apa-apa juga sih ya. Itu saya dapat ini Bang, saya dapat itu dari Ustadz. Salah satu Ustadz, apabila kita mempunyai planning yang bagus, itu harus sampaikan dengan orang-orang yang terdekat. Artinya terdekat itu bukan tantenya, omnya, itu bukan, tapi orang yang memang berjuang bareng sama kita. Contohnya ibu kita. Tapi menarik ya, benar setuju. Kayak ibu, istri tadi kan istri. Pak Bejo juga sampaikan bahwa saya ngelihat dari angle yang berbeda kali ya Ustadz ya. Angle-nya adalah narasinya biar kita mawas diri, nahan diri ketika kalau orang terdekat kita udah kasih tahu, kita udah punya harta atau cuan banyak, nggak kaget. Udah gitu maksudnya kali ya. Iya. Jangan ada langsung yang ngerem juga. Ada yang ngerem. Ya, dan ada pepatah yang mengatakan wara'a kulli rajulin 'azimin imra'ah ya. Jadi di setiap seorang lelaki yang sukses itu ada wanita yang membantunya, istrinya, mendukung, gitu kan. Temen banget nih, potongan ini dipotong, disebar-sebarin, dikirim-kirim ke lakinya nih, para istri-istri. Oh, ternyata itu ada ya Ustaz? Ada ya. Oh, memang ada ternyata. Itu mesti di pepatah umum atau pepatah umum? Jadi kan ya. Ya tahu. Saya pikir cuma bercanda-bercanda doang itu, di balik laki-laki sukses ada wanita yang hebat gitu. Iya. Oh, saya pikir itu ya karena dong, kan dia mendukung banget gitu kan, berarti ya seiring sejalan kan. Itu kalau istri satu Ustaz ya. Kalau 4 berarti dukungannya banyak. Halo saya, bukan saya yang ngomong ya Ustadz ya. Hanya matematika doang. Iya, tapi kalau saya satu udah mewakili semua. Apa ini enggak? Ya Pak Bejo ya? Iya. Saya masih satu juga Ustadz. Masih ya, berarti akan ya? Enggak, insya Allah satu. Langsung jadi ayam sayur. Langsung kicep. Tapi menariknya gini, dan Pak Bejo ini yang saya suka adalah niatnya untuk bantu orang itu masih pada koridornya ya Ustadz dan juga Pak Bejo ya. Maksudnya ada orang kan, ya kita nggak bilang semua, tapi begitu udah dapat harta yang banyak, betul bantuannya juga bantuan ke kawan-kawan. Meskipun ini nggak salah ya, tapi masih seputar duniawinya aja gitu. Tapi memang salah kalau memang kita memiliki duniawinya, salah nggak Ustadz? Kayak misalnya, andai saya punya harta yang melimpah, saya jadi triliuner, saya akan buka bisnis cabang lebih gila lagi, lebih dahsyat lagi gitu. Itu salah nggak sebenarnya? Ya, ada hadis yang berbicara tentang orang yang dikasih harta. Kemudian untuk apa dia manfaatkan. Jadi dunia ini kata Nabi ada untuk 4 golongan. Ya. Golongan yang pertama adalah orang yang dikasih harta dan dikasih ilmu. Dia tahu hartanya itu untuk apa, ya. Dia tahu ada hak Allah di situ. Dia tahu ada untuk silaturahim. Nah, silaturahim termasuk keluarga juga ya. Ya, dia bantuan kepada keluarga, bahkan bantuan yang paling baik juga sebenarnya kan gitu. Maka ini adalah yang afdhal manazil, kedudukan yang paling bagus. Yang kedua adalah orang yang dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta. Ya. Dia bilang kalau aku punya harta, saya pengen seperti orang yang pertama tadi. Maka kata Nabi, fahuma fil ajri sawa. Orang ini dua-duanya pahalanya sama. Ya. Tapi sebaliknya adalah orang yang dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu. Artinya dia punya keleluasaan ya
punya segala sebab untuk melakukan berbagai macam yang dia suka kan, karena nggak punya ilmu. Ya, maka kata Nabi, ini adalah akhbath al-manazil. Ini yang paling buruk nih. Ya. Ada lagi orang udah nggak punya harta, ya, udah nggak punya ilmu, tapi keinginannya kalau saya punya harta mau sama kayak yang ini. Yang ketiga, musibah. Itu parah juga yang itu ya. Parah. Jangan sampai kita begitu tuh ya. Udah nggak punya ilmu, nggak punya harta ya. Tapi keinginannya udah rusak. Itu tadi kita bicara niat kan. Iya. Berarti lebih baik yang punya harta punya ilmu dong ya harusnya. Wah, iya paling bagus. Ada di Pak Bejo. Kita doakan. Masya Allah. Akhirnya ilmu yang beliau punya akhirnya nggak cuma disimpan sendirian. Ya, digital marketing tadi kan. Betul. Nah, terus kepikiran bikin satu pesantren SMP bahkan. Iya. Nah, itu untuk benar-benar dikenalkan, ngerti, paham betul dunia digital marketing. Tapi menurut saya, apakah nggak terlalu dini anak SMP itu udah dikenalkan dengan digital marketing, Pak Bejo? Atau seperti apa? Karena zaman sekarang tuh, kemarin aja, ini oknum ya, saya nggak bilang hal yang nanti Ustadz pasti lebih paham ya mengenai hal yang mubah mungkin dalam bermain game apa segala macam ya. Kemarin ada yang viral loh di Roblox itu anak-anak SMP malah pakai buat percakapan-percakapan yang tidak senonoh. Karena kan saya kurang paham detail game itu tersebut seperti apa ya, tapi gara-gara ya lagi-lagi kan digital berarti kan. Tapi akhirnya dibuat kencan, dibuat pacaran dan segala macamnya. Nah, SMP dikenalkan seperti itu. Bagaimana menurut idenya Pak Bejo nih buat pesantren yang memang dari SMP pun udah dikenalkan berbisnis, digital marketing apa segala macam? Ya, sebenarnya entrepreneur dan IT itu bukan menjadi utama di kita. Jadi yang utama kita itu ya seperti pada umumnya pesantren. Kita pesantren tahfidz Al-Quran bersanad. Masya Allah. Dan satunya ilmu syar'i. Itu sama seperti di pondok yang lain. Nah, di kita itu kita kasih tambahan basic entrepreneur dan IT. Artinya kita pengen menjawab dari kegundahan orang tua yang selama ini mereka lulus setelah SMP, SMA, setelah lulus itu mereka nggak punya gambaran apa-apa. Sehingga bahasanya nih kalau nggak keterima di UIM, karena kalau nggak diterima di Lipia gitu, seolah-olah itu dunia gelap. Nah, kita dari kecil, dari SMP ingin bentuk mindset bagaimana sih menjadi seorang entrepreneurship sejati. Artinya yang kita bangun adalah mindset. Contohnya gini, bagaimana untuk menjadi mindset entrepreneur? Yang pertama, kita harus belajar mengelola keuangan. Contohnya, pada saat mereka dikasih uang saku, contohnya 500.000 atau 1 juta. Nah, mindset entrepreneur yang kita tanamkan ke mereka adalah uang yang ada, gimana caranya uang itu bisa dikembangkan, tapi kita tetap bisa jajan. Contohnya, pada saat mereka di pondok gitu ya, dikasih uang gitu, tapi sebagian uangnya semuanya tidak dijajankan. Kenapa? Kita kasih mindset entrepreneur sehingga contohnya pada saat mereka dibolehkan untuk keluar, mereka belanja contohnya di luar, di agen ya, terus nanti saat pulang mereka mungkin bisa ditawarkan ke teman-temannya lah. Ini juga salah satu mindset entrepreneur. Karena menurut kami ya, orang kaya dan orang miskin itu bedanya cuma di mindset. Contohnya ada orang punya uang 1 miliar, yang 1 miliar, yang 1 miliar. Itu satu bisa kita pastikan kadang mereka itu bukan orang kaya, mereka orang miskin. Yang satunya orang kaya. Kenapa? Itu bukan karena nilai, tapi karena mindsetnya. Yang satu fokusnya adalah menghabiskan. Contohnya beli inilah. Yang satu fokusnya mengembangkan. Makanya tidak perlu dijawab. Artinya kita coba introspeksi diri kita. Selama ini kita apakah mental kita itu konsumtif, apakah entrepreneur? Nah, disinilah yang mau kita tanamkan. Bagaimana sih menjadi entrepreneur? Apakah langsung ujuk-ujuk setelah umur 40 tahun, 30 tahun? Enggak, dari kecil. Seperti itu, Pak. Keren. Jadi dari uang jajan yang diterima sama si anak tersebut dari orang tuanya, itu benar-benar nanti ustadznya atau mungkin gurunya atau pembimbingnya itu ngasih tahu ya, nah, duit berapa kamu hari ini, nanti coba yang ini buat jajan, yang ini buat diternakin gitu, dilipat gandakan gitu mungkin. Itu udah diajarin tuh dari SMP ya? Ya, harapannya kita nanti kita akan kasih kurikulum yang seperti itu. Kita edukasi bagaimana sih nanti ke depan menjadi entrepreneur itu apa saja gitu, Bang. Oke. Dan itu masuk dalam satu kurikulum ya berarti? Kurikulum. Di dalamnya? Betul. Kebetulan kita alhamdulillah kita kolaborasi dengan KPMI. Okay. Ya.
Jadi KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Betul. Kita alhamdulillah kemarin sudah kedatangan Pak Rahmat beserta timnya. Kita alhamdulillah sudah insya Allah sepakat untuk membuat kurikulum tentang entrepreneur. Karena entrepreneur itu bukan hanya cuman bisnis ya. Gimana sih mereka berbisnis tapi tidak melanggar syariat. Nah, di situ insya Allah nanti juga ada ustadz-ustadz yang di KPMI, mereka merumuskan bagaimana nanti diajarkan muamalah. Karena menurut kami itu bisnis itu sebenarnya bukan untung rugi, Bang, tapi surga neraka. Jadi pengen ngopi dulu bentar nih. Ngomongin surga neraka. Bismillah ya. Surga neraka. Mungkin Ustadz bisa tambahkan terkait, memangnya ada begitu udah cuan, rasa-rasanya kayaknya udah berbagi di jalan Allah, tapi kok kenapa dia masih nyemplung ke neraka, Ustadz? Biar kita bisa ada tindakan preventif atau mitigasi, biar kita nggak bablas gitu loh. Iya, yang pertama tentu tadi ya, kenapa kita menggabungkan antara pendidikan agama dengan entrepreneur ini. Khususnya di pesantren yang teman-teman nanti mau daftar ini. Aufa IBS. Aufa IBS. Aufa Islamic Boarding School. Woi, Aufa Islamic Boarding School. Cip, cakep ya. Oke, kita bahas Aufa ini sebenarnya tipis-tipis ngasih tahu bahwa orang kaya atau uang yang ada itu kok kenapa dia bisa nyemplung ke neraka. Mungkin kita bahasanya tadi Anda udah pancingnya begitu Pak Bejo. Jadi saya dalamin aja nih. Karena kan banyak yang kita tahu dengar kalau lu nggak ngerti hukum atau fikih muamalah atau belum paham mengenai riba, makanya jangan masuk pasar apa segala macam. Misalnya begitu Ustaz, pedagang-pedagang gitu ya. Mungkin bisa dikuatkan lagi teman-teman pengusaha muslim kita. Persis. Jadi ada seorang imam di antara 4 imam pernah ditanya masalah ini. Maka nasihat yang pertama justru kamu belajar dulu fikih jual beli ya. Karena seorang pedagang yang tidak tahu fikih jual beli, dia akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Ya, kita tahu bahwa dakwah pun butuh cuan. Ya kan? Pendidikan butuh cuan, negara butuh cuan, gitu kan? Kita tidak pungkiri itu. Bahkan Nabi SAW punya para sahabat yang jelas-jelas berkomitmen terus untuk menyokong dakwah, bahkan dimulai dari Khadijah radhiyallahu taala anha, ya enggak? Tapi karena mereka yang tidak tahu hukum ini kemudian enggak membedakan halal haram, bahkan cara mencarinya, padahal di dalam Islam jelas banget, yakni min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya, dari mana dia dapatkan uangnya dan untuk apa dia gunakan. Kan gitu kan? Iya, jadi cara mendapatkannya sudah dipertanyakan. Nanti ketika udah dapet ya, dia juga harus tahu kemana dia harus gunakan uang tersebut gitu. Banyak di antara mungkin ya kita bicara secara umum saja ya, tidak hanya bicara kaum muslimin juga sebenarnya kan gitu, bahwa ketika tidak tahu hukum itu maka kemaslahatan itu kan tidak didasarkan pada syariat ya gak? Tidak didasarkan pada wahyu. Kemaslahatan itu kadang-kadang didasarkan pada hawa nafsunya. Saya punya cuan, mau buat apa terserah saya kan gitu. Disitulah mungkin hal-hal yang kemudian menjadikan orang mudah tergelincir. Ar-ra'ahu istaghna. Dia sudah merasa cukup, merasa punya gitu. Kan dia bisa beli apapun dengan dia punya kan gitu. Itu dia tuh. Itu dia. Jadi kesimpulannya adalah buat teman-teman misalnya udah ngerasa punya uang apa segala macamnya, jangan sampai kita tergelincir di pertengahan jalan. Apalagi yang tadinya kita pengen berharap bahwa anak-anak kita nih, ya kan, ya kali-kali kan menjadi bagian bahwa tidak akan terputusnya gitu kan sampai kita meninggal gitu kan, kecuali memang doa anak yang soleh apa segala macam gitu kan, yang masih terus panjang sampai kita mati sekalipun gitu. Nah artinya saya mau mengajak buat para orang tua murid gitu kan, cobalah cetak generasi-generasi penerus bangsa kita yang memang ada di sekitar kita saat ini, itu anak-anak kita tercinta gitu kan, untuk gabung di Aufa IBS, Islamic Boarding School. Wow. Kenapa? Karena insya Allah dijagain nih dari mulai agamanya, ya kan, mantap nih, itu sekolah pencetak penghafal Al-Quran bersanad. Karena banyak kawan-kawan kita, mohon maaf nih nggak semua ya, tapi influencer tahsin. Ya kan nggak semua. Pak Bojo kayaknya begitu saya mau pinggir jurang demen banget. Biasanya tuh. Kan banyak Ustadz, ya kan. Maksudnya banyak yang akhirnya ngonten, tapi kan nyatanya mungkin beliau ini bersanadnya nih dari masyaikh yang di atasnya sana apa segala macamnya, yang ujung-ujungnya kan ilmunya kan seperti apa gitu kan, nggak cuma tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ngajarin apa segala macamnya. Mungkin kita bisa intip dulu ya. Nah, jadi buat teman-teman,
Kalau pengen, ya mungkin anak-anak kita, adik kita dan lain sebagainya, selain memang dia bisa jago untuk nyari cuannya, tapi memang berbanding lurus juga nih. Tetap dari mulai ilmu syar'inya yang dipegang, akidah, manhaj, sampai sedetail apa sih mungkin bisa dikasih tahu Pak Bejo atau mungkin Ustadz di sini berarti selaku kepala sekolah, Ustadz? Pembina beliau. Pembina Aufa Boarding School ya, atau Aufa Islamic Boarding School. Kita bahas aja sekalian Pak Bejo. Mungkin apa aja program-program mungkin kurikulum yang bisa didapetin adik-adik kita nanti di sini. Ya, Selain memang yang entrepreneur tadi ya. Fokusnya utama berapa persen untuk dominasinya? Tetap ilmu syar'i. Ustadz yang Ya, tetap ilmu syar'i tetap dominan. 70%? 70% sampai ya insyaallah. Oke. Ya, kemudian tadi untuk keperluan dia di masa setelah lulus ya kan. Ilmu terkait dengan kesiapan ya, menghadapi tantangan masa depan ya banyak insya Allah tetap gitu ya. 70-30 itu kita menggampangkan saja. Ya. Pada dasarnya agama kan tidak mengenal dikotomi itu. Ya. Ya, bahwa ilmu-ilmu umum pun sebenarnya adalah bagian dari agama. Ya. Ya. Adapun terkait dengan Al-Quran memang kita berusaha agar santri-santri ini lulus ya dengan 30 juz. Ada 2 program. Ada yang reguler itu minimal 15 juz dan ada yang khusus tahfidz Quran itu 30 juz insyaallah. Dan bersanad, meskipun saya juga harus katakan bahwa makna dari warattilil Qur'ana tartila itu tidak harus dalam masalah tajwid itu benar-benar bersanad gitu, tetapi masalah lahan yang jeli itu yang harus dijauhi. Akan tapi kita ingin yang lebih baik tentunya ya. Jadi dalam hal tahsin Al-Qur'an, dalam tahfidz kita upayakan agar bersanad. Dan Pak Bejo ini juga ngomong-ngomong semangat banget ini dalam masalah Quran bersanad. Oh iya. Oh, Anda berarti ya, udah imam masjid, masya Allah. Oh iya, betul. Saya harus belajar tahsin sama Anda ya. Tapi mohon maaf ya, dari Al-Fatihah Bismillah jangan disalahin ya Pak Bejo ya. Biasanya kalau belajar tahsin dari Bismillahnya udah salah pokoknya. Udah salah. Belum nyampe Alhamdulillah udah salah pokoknya. Kayaknya paham bener ya, belajar bener kayaknya. Belajar bener ya, bener-bener banyak disalahin memang. Iya. Coba mungkin Pak Bejo diceritain, kenapa harus bersanad? Ya, artinya kita itu dalam membuat sesuatu itu harus yang benar-benar sesuai dengan apa yang artinya goalnya itu apa sih? Contohnya bacaan Al-Quran. Ya, harapannya kita memberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang Nabi SAW itu ajarkan. Yeah. Karena kenapa? Banyak orang yang membaca Al-Quran itu asal hafalannya banyak, asal suaranya bagus, tapi kaidah tajwidnya mereka abaikan. Nah, disinilah ya menurut kami ya itu perlu diperbaiki. Maka bukan hanya itu ya, kami membuat pesantren ini karena kami basic entrepreneur, kami pun menghadirkan beliau Ustadz Nafi yang betul-betul berpengalaman dalam bidang pesantren ya. Beliau pernah di Al-Irsyad Tengaran. Salatiga. Iya, selama 10 tahun ya. 2005 Allah. sampai 2015. Dan kita lihat bahwasanya pesantren yang paling banyak mengantarkan ke UIM itu adalah Al-Irsyad. Makanya saya harus cari orang yang benar-benar bukan hanya yang pintar secara akademis, tapi memang juga praktisi gitu. Berarti izinkan saya doakan Ustadz Nafi nih, semoga Allah balas dengan kebaikan Ustadz. Semoga Allah selalu jaga Ustadz nih ya. Amin. Jadi nggak pernah lelah untuk ngajarin para guru-guru atau mungkin ustadz-ustadz di Aufa Islamic Boarding School, gimana caranya mereka benar-benar bisa konsistenin anak-anak kita nih. Nah, sekarang kita masuk di kurikulumnya, selain memang yang tahsin, ya pencetak hafal Qur'annya, tahfidznya dan lain sebagainya, ada juga yang mungkin ilmu-ilmu yang lainnya, akidah, manhaj diajarin semua. Pasti. Jadi ulum syariah, ilmu-ilmu syariah kita ajarkan semuanya. Dan juga kunci untuk ilmu syariah itu bahasa Arab kita benar-benar tekankan. Insya Allah ke depan kita ada native speaker yang ada di Aufa IBS insya Allah, baik dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab insyaAllah. Isinya praktisi semua. Ya Masya Allah, Pak Bejo praktisi di digital marketing, di pengusaha gitu ya. Beliau dunia usaha. Ustadz Nafi juga berapa 10 tahun ya di Al-Irsyad ya. Betul. Masya Allah. Dan sekarang pembina Puldapi juga. Puldapi. Puldapi itu perkumpulan lembaga pendidikan Islam.
Wah, Ya. nggak ada alasan untuk nggak daftar Aufa Islamic Boarding School berarti nih. Ya, anggotanya 100 pesantren lebih ya. Ya, untuk saat ini. SMP berarti ya masih bisa. Anak saya kan SD. Inilah insyaallah. Yang pertama itu naik kelas 2, yang kedua naik kelas 1 SD. Wah. Pas kalau gitu saya memang membina anak saya insyaallah buat melek dunia usaha lah. Masya Allah. Karena kita tahu udah kanan kiri depan belakang udah cobain ujung-ujungnya lebih enak usaha ternyata. Ya kayak yang ini banyak mutorotnya, yang itu banyak mutorotnya udah kita cobain lah. Begitu udah melek set benar. Terutama memang yang terpenting adalah dijaga dari sisi kesyariahannya itu ya. Karena kita tahu bahwa ya semua juga labelnya sekolah Islam tanpa mengurangi hormat nih. Betul. Tapi sesuai yang tuntunan Rasulullah SAW apa enggak nih? Masalahnya itu kan. Iya. Sekarang kita gali nih untuk ilmu yang didapat atau kurikulumnya seputar entrepreneur itu seperti apa di sana di Aufa Islamic Boarding School. Ya. Jadi banyak pengusaha yang mereka usaha tetapi mereka tidak berpikir ke depan. Artinya mereka tidak punya strategi. Oke. Contohnya mereka dagang. Dagang ini mereka tidak berpikir gimana sih dagang saya ini seandainya saya nggak ada bisa berjalan. Artinya bisa tetap cuan walaupun saya contohnya lagi keluar, lagi umroh, lagi haji, lagi jalan-jalan sama keluarga. Nah ini banyak yang mereka abaikan tentang ilmu itu. Makanya kita didik bagaimana yaitu menjadi business owner yang bisa autopilot. Wow. Bisnis bisa berjalan dengan sendiri tanpa harus ada kita. Nah, kita bentuk. Kenapa? Banyak seorang pengusaha, contohnya yang mereka punya uang miliaran, triliunan bahkan seperti itu. Mereka itu disibukkan dengan bisnisnya. Sehingga mereka itu lupa untuk memanfaatkan hartanya untuk akhirat. Oh, jadi hidupnya diatur sama uang. Harusnya Betul. kita yang ngatur uang ya, uang alat soalnya ya. Iya, bahkan mereka setelah punya uang miliaran triliunan, mereka itu sampai lalai, akhirnya mereka meninggal, mereka mati, dan mereka tidak bisa memanfaatkan hartanya sedikit pun nggak bisa memanfaatkan harta itu, sehingga yang ada hanya hisab, warisan. Kalau yang diwariskan itu soleh, kalau nggak soleh. Nah, di sini Aufa IBS ingin memfokuskan bagaimana menjadi business owner sejati. Seorang pemilik bisnis yang autopilot, yang moderat, yang fokusnya memanfaatkan harta untuk akhiratnya. Cakep. Gitu, Bang. Dari SMP lagi bener pilihannya tepat nih. Jadi nggak nyampe nunggu SMA dulu ya. Jadi bener-bener dari sejak SMP tuh udah pas ya menurut saya. Maksudnya nggak terlalu muda, ya kan. Terus nggak terlalu udah dewasa juga. Kalau udah terlalu dewasa kan kepalanya gelasnya udah keisi ego, udah keisi A, B, C, D, F, G. Susah lah yang ngebentuknya. Jadi waktu yang tepat. Pilihannya itu juga kenapa SMP ya dimulainya ya? SMP. Artinya biar mereka itu kuat. Karena tadi kan business owner itu yang dibangun kan cuma mindset. Contohnya begini. Dulu mungkin banyak pengeboman. Ya, pengeboman contohnya ada orang yang suka ngebom. Nah, itu yang dirubah kan cuma mindsetnya. Kalau ngebom itu jannah, ngebom itu jihad. Aduh. Loh, itu enak banget kalau ngebom aja itu ibaratnya jannah. Saya pengen gitu. Tapi lah itu yang dirubah kan mindsetnya. Nah, kita pengen merubah mindset dia itu menjadi seorang entrepreneurship. Contohnya pada saat mereka tidak jadi contohnya business owner, mereka jadi direktur, mereka jadi manajer, mereka jadi dokter dan yang lainnya. Mereka sudah punya semangat juang yang seperti itu. Artinya pantang menyerah, ya kan, komunikasinya bagus gitu. Karena kalau dalam bisnis itu sebenarnya nggak ada istilah gagal. Kenapa? Yang gagal itu pada saat kita tuh berhenti. Gitu, tapi kalau nggak cuan hitungannya bukan gagal. Ya kita usaha terus. Oh ya. Gitu, Bang. Oh, itu bukan dikategorikan ngejar dunia, Ustadz. Nggak, emang saya suka bentur-benturin aja sih, Mas. Ya, kalau udah turun nih. Itu bukan malah jadi kayak yang masuk ngejar dunia. Iya, boleh tapi ngejar dunia. Boleh dalam batas-batas tertentu tentunya ya. Oke. Saya selalu bilang bahwa sahabat itu kurang lebih ada 3 model. Model yang pertama adalah memang mereka yang seakan-akan nggak butuh banget sama dunia, sudah banyak lebih fokus kepada akhirat. Artinya dunia datang pun dia nggak begitu perhatikan. Untuk makan besok ya dia pikir besok, gitu. Ya. Tapi ada juga di antara sahabat yang
memang dia berusaha. Ketika kesempatan itu datang, dia sambut, dia bersyukur. Ketika hilang, dia nggak merasa kehilangan, sedih atau apa gitu. Tadi semangat tadi kan mungkin ada ya, tetap berusaha kan gitu. Yeah. Ada yang ketiga, yaitu sahabat yang benar-benar memang mencari. Sebutlah misalnya sahabat Abdurrahman bin Auf misalnya, ya nggak? Dia kan usahanya luar biasa dan mencari gitu. Tapi dia sudah tahu kemana hasil itu akan dia gunakan gitu. Oh iya. Cakep. Berarti memang dipupuknya di Aufa Islamic Boarding School nih berarti nih ya? Betul. Wah, saya demen nih kalau memang praktisinya itu bukan pewaris. Iya. Ini bukan karena saya ngomong di depan Anda nih, Pak Bejo ya. Maksudnya kan emang benar-benar perintis, merasakan. Jadi hal-hal teknis yang memang nggak kelihatan tuh begitu tsunami nyerang dari depan, kita tahu mau kemana. Iya. Karena Anda pun tukang parkir aja ditolak gitu ya. Alasannya lucu deh, gara-gara apa? Kurang tinggi dikit Bang. Kurang tinggi dikit. Iya. Emang tukang parkir persyaratannya harus ada tinggi badannya ya? Iya. Saya baru tahu. Mungkin SOP mereka ya Bang. Oh, justru bukannya malah maaf, pendek ya, karena takutnya bisa kalau ketinggian malah nggak bisa nyebrang portal parkirnya lagi. Ya justru itu Bang, kalau saya keterima nggak jadi business owner Bang. Oh iya benar. Jadi tukang parkir selamanya ya. Iya. Coba kita buka dong. Ya, Aufa Islamic Boarding School ya. Sembari saya mau kasih contoh teman-teman, kasih lihat nih. Ini bangunannya megah loh. Duit pribadi. Duit pribadi Bang. Duit jadi hasil dari bisnis itu Bang. Sepeser pun nggak ada dari luar. Pinjam bank? Nggak ada. Kita perusahaan pun nggak punya utang bank sepeser pun, bahkan dari orang pun nggak ada. Dari jual mesin fotokopi nih? Iya, karena fokus kita itu kebanyakan orang itu kan pada saat bisnis itu fokusnya itu hanya fokus dia kebanyakan manfaatkan. Yeah. Saya itu fokusnya kebanyakan mengembangkan. Saya hanya fokus bisnis yang saya manfaatkan ya tadi untuk diri saya pribadi dan fokus untuk manfaat untuk orang lain. Masa Anda nggak reward sama diri sendiri? Mobil mewah masa nggak punya? Punya dong. Ya itu sesuai kebutuhan. Iya sesuai kebutuhan, artinya gini. Berapa? Aset apa aja coba? Saya mau tahu Pak Bejo. Sampai bisa punya pesantren tuh. Ya, nanti spill ya. Kita tunggu asetnya beliau punya apa aja. Enggak, ini maksud untuk ajang motivasi dan proven aja, nggak maksud untuk kaya-kayaan begitu. Jadi gini Bang, artinya coba jelasin dulu boleh. Orang itu kebanyakan bisnis itu gagal kalau menurut saya ya. Jadi belum apa-apa untuk punya cuan sekian langsung beli ini gitu. Padahal saya punya mindset. Jangankan beli contohnya Fortuner, Alphard, bahkan Mercy ataupun yang lain pun bisa. Tapi kita perlu sabar. Artinya nanti kita akan bisa. Lah kebanyakan orang contohnya punya cuan contohnya 100 juta. Dia beli Mercy, beli Alphard, nggak dapet Pak Bejo 100 juta Alphard nggak dapet. Riba, contohnya gimana? Riba, nyicil. Iyalah. Iya. Akhirnya fokusnya dia itu bukan usaha. Oh yang ngerti. Tapi fokusnya nyicil riba. Iya benar. Punya duit 100 juta, ngelihat sekarang DP serba murah. Kayak bisa nih. Nah, ya kan. DP 30 juta dapat mobil, ya kan 50 juta dapat mobil, oke gas. Sisa 50 juta gimana ntar kan? Demi gengsi, demi tampil, punya mobil mewah, tapi kreditnya pun riba. Udah, itu kan maksudnya kan? Iya. Nggak bisa kecicil, diperangin sama Allah, mobil ketarik, hidupnya susah gitu kan? Fokusnya bukan usaha tadi. Jadi akhirnya mereka gagal dalam berbisnis. Saya punya rumah bagus, punya mobil bagus, itu setelah 10 tahun. Bukan berarti saya nggak mampu, karena saya fokus menjadi seorang pembisnis. Loh, nanti anak-anak SMP yang ada di sini juga harus nunggu 10 tahun biar kaya raya? Enggak. Udah tahu caranya? Betul. Keren. Mindsetnya. Aufa Islamic Boarding School. Ini mindset udah dibenahin. Jadi teman-teman shortcut, jalan pintas. Insya Allah, biiznillah atas izin Allah gitu ya. Nggak perlu nunggu 10 tahun. Karena Pak Bejo udah punya jalan pintasnya. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan nih. Coba kita lihat. Ini dia nih. Wah ini hasil tanpa ngutang ya. Pribadi loh. Bisa punya tanah luas berapa? 7,5 hektar untuk sekarang. Insya Allah sampai 10 hektar nanti. Oh, lo ini tanah pribadi tadi? Pribadi. Wih. Tempatnya di mana? Kita spill di ujung video teman-teman ya. Pantengin aja ya gimana cara uang masuknya berapa apa segala macamnya di akhir video. Teman-teman pantengin dulu aja. Coba kita play dong. Dimulai. Di tengah perbukitan Purwakarta yang sejuk, sebuah visi besar sedang dibangun. Bukan sekedar bangunan tapi tempat lahirnya generasi Rabbani masa depan.
Ahlan wa sahlan di Aufa Islamic Boarding School Purwakarta. Aufa Islamic Boarding School atau yang dikenal Aufa IBS Purwakarta membina generasi solih yang hafidz, adaptif, dan inovatif. Lebih dari sekadar pondok pesantren, Aufa IBS mencetak pemimpin masa depan yang berakhlak mulia, unggul dalam ilmu, dan siap menghadapi tantangan zaman. Aufa IBS dirancang melalui kurikulum yang seimbang antara ilmu agama dan keterampilan modern. Memadukan kurikulum nasional dan kurikulum yang dirancang khusus untuk menyiapkan generasi penghafal Al-Quran bersanad yang tak hanya kokoh dalam ilmu dan dakwah, tapi juga tangguh dalam dunia usaha dan teknologi. Aufa IBS berlokasi di Kelurahan Linggasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Di tengah perbukitan Purwakarta yang sejuk memberikan suasana yang nyaman, asri, dan menenangkan. Enak banget. Berlokasi hanya 7 menit dari keluar pintu tol Darangdan, tidak jauh dari Jakarta dan juga Bandung. Untuk membentuk karakter santri yang tangguh, mandiri, dan berakhlak, Aufa IBS terus mengembangkan fasilitas yang mendukung tumbuh kembang jiwa dan ilmu. Mulai dari Masjid Ikhwan dan Akhwat yang terpisah, lokal kelas dan asrama Ikhwan, lokal kelas dan asrama Akhwat, gazebo Ikhwan dan Akhwat, hingga lapangan futsal, basket, panahan, kolam renang, minimarket, dapur, dan lainnya. Canggih. Ada panah juga. Semua dirancang agar proses belajar berjalan optimal dan santri tumbuh menjadi pribadi yang unggul, berprestasi, dan bermanfaat bagi umat. Santri Aufa IBS dibiasakan bangun pagi untuk sholat tahajud dan sholat wajib berjamaah di samping diajarkan adab-adab sunnah dengan pembinaan pada adab dan akhlak, kemandirian, serta kedisiplinan. Aufa IBS Purwakarta dibina langsung oleh Ustadz Nafi Zainuddin, LC, MHI yang juga merupakan pembina Puldapi dan Mudir Pesantren Islam Al-Irsyad periode 2005-2015. Tidak hanya itu, para santri Aufa IBS akan dididik dan dibina langsung oleh tenaga profesional dari dalam dan luar negeri. Dukungan serta testimoni langsung dari para perangkat pemerintahan, pebisnis nasional, influencer terkenal hingga ustadz ternama turut mengapresiasi pembangunan dan program pendidikan yang ada di Aufa IBS Purwakarta. Dengan pendekatan yang komprehensif, orang tua di rumah menjadi lebih tenang. Karena kami tahu, harapan terbesar ayah bunda adalah melihat anak tumbuh solih, cerdas, dan siap menghadapi masa depan dengan iman dan akhlak. Oh, Masya Allah, barakallahu fikum. Sebentar, saya mau protes. Juga didukung sama influencer ternama, nggak ada saya. Kan sekarang nih. Sekarang. Bener. Nanti dia hadirkan. Oh iya benar, belum ada apa-apanya Kevin ya. Jadi sekarang saya support di media saya sendiri. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah barik. Ya, keren. Aufa Islamic Boarding School berarti hanya laki-laki atau ada perempuannya juga? Iya, laki-laki dan perempuan. Dipisah berarti bangunannya? Dipisah mereka. Oke, Purwakarta. Kang Deddy Mulyadi. Iya. Kasih tahu semua anak-anak di sana, kalau nggak masuk Aufa Islamic Boarding School, kirim ke barak. Pilihannya cuma barak militer sama Aufa ya. Keren. Aufa nama anak apa? Iya, Aufa nama anak, tapi lebih sebenarnya komitmen ya. Untuk kesuksesan itu lebih berawal itu dari komitmen. Ya, jadi banyak orang. Makna dari kata itu. Ya, makna dari Aufa itu kan menepati janji, itu komitmen. Lah itu yang kita akan selalu membuat mindset kita komitmen. Karena manusia dipegang akadnya ya Ustaz. Dahsyat deh. Jadi laki-laki bisa, perempuan bisa, dan dibuka pendaftarannya kapan? Ya, insya Allah pendaftaran di 6 September ini. 6 September ya. Tadi sengaja saya spill di depan obrolannya biar teman-teman juga kebayang bahwa adik kita atau mungkin anak kita dan lain sebagainya ini kalau memang dimasukin ke sini tuh apa sih kurikulumnya? Makanya tadi saya coba gali obrolan dulu tuh. Ya terkait entrepreneurnya apa segala macamnya dibibit dari awal, mindsetnya. Dan yang paling terpenting adalah teman-teman benar-benar praktisi. Yang praktisinya nggak cuma nerusin usaha orang tua meskipun itu bagus ya. Tapi benar-benar berarti Anda benar-benar dari nol. Benar. Mie ayam, ya, kosmetik. Kosmetik tuh apa? Jualan kosmetik. Jualan kosmetik itu skincare. Iya, jadi dulu waktu saya bekerja di sebuah pabrik ya. Jadi untuk mindset entrepreneur kan saya
sambil bekerja saya harus berusaha belajar berdagang. Jadi ada teman yang ngasih tahu jualan kosmetik. Akhirnya saya juga belanja di Jakarta ya, belanja terus kita tawarin ke teman-teman yang share ke teman-teman yang bekerja di pabrik, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Oh, cuan, tapi masih diterusin? Cuan enggak diterusin karena ada yang lebih cuan lah ya. Iya, betul. Jadi ngapain udah nggak peduli ya. Apa itu batu loncatan gitu ya. Iya. Enggak gitu. Itu belajar aja sih Bang, belajar. Ya, kirain wah, mendingan kacang lupa kulitnya. Yang ini lebih cuan gitu misalnya. Nah, berarti di Purwakarta di mana posisinya sih tol tadi dekat Jakarta tuh gimana? Ya, jadi kita itu pas banget di KM 99 di Tol Cipularang. Jadi kalau kita dari Jakarta ya, kalau patokannya adalah Cawang itu di KM 99. Artinya kurang lebih ya dari Jakarta itu 1,5 jam. Ya kalau dari Bandung udah jelas lebih dekat karena kita di KM 99. Seperti itu. Siap. Nanti detailnya kita taruh di bawah ya buat teman-teman semua. Kita ada linknya apa segala macamnya. Kalau nemuin postingan ini di YouTube tuh tinggal klik aja deskripsi di bawah atau mungkin lewat IG tuh informasinya ada di caption. Sebenarnya nggak kaleng-kaleng, semuanya udah paket ya. Bahwa orang-orang hebatnya Masya Allah. Semoga Allah jaga beliau-beliau semua. Kan tadi ada Ustadz Nafi juga. Ada tadi saya lihat cuplikannya pengajar tahsinnya berarti ya? Iya. Yang bersanad juga ya? Betul. Penghafal Quran dia udah 30 juz bersanad gitu. Wah, Masya Allah. Kita punya standar itu. Dan yang untuk ngajarin entrepreneur tadi? Kan nggak mungkin Pak Bejo sendiri yang terus-terusan kan? Entrepreneur di samping dari akademis juga kita dari praktisi. Makanya kita kan kolaborasi dengan KPMI. Ya, mereka ini sudah kemarin sudah bilang, artinya insya Allah mereka akan bantu pada saat pengajaran entrepreneur. Jadi KPMI Entrepreneur School, CAS itu akan turun tangan tuh semuanya tuh. Insya Allah. Bang Dery juga bisa nanti mengajarkan, menularkan ilmunya, Masya Allah. Biasanya kalau mengundang saya kan memang sejam 1 miliar ya. Masya Allah. Tapi buah. Kenapa sih Aldan? Suka-suka saya mau ngasih. Bener nggak Ustaz? Emang ada batasan orang mau ngasih red card berapa? Emang ada suka-suka saya kan? Iya kan? Tapi kayaknya setelah hari ini kayaknya nggak pakai gitu-gitu. Nah itu dia. Kalau mau bayar saya memang 1 jam 1 miliar. Tapi karena melihat Aufa Islamic Boarding School, Masya Allah, nggak usah bayar saya. Masya Allah. Terlalu banyak harta saya jadi ngapain? Allah barik. Iya kan, saya emang nggak masalah. Pokoknya tinggal ngundang saya ke sana, mau sharing-sharing. Ini serius ya? Ini pegang omongan saya. Omongan saya bisa dipegang, tapi omongan manajer saya belum tentu. Seneng banget Aldan. Nggak, aman. Akomodasi aja udah. Masya Allah. Saya mah Purwakarta kan? Purwakarta. Ya. KM 99. Tuh, ya kan? KM 99 nanti tinggal meluncur saya. Kapan mau ada waktu kalau udah jadi? Udah jadi belum sih bangunannya? Untuk Ikhwan insya Allah di Juli ini udah clear. Jadi tinggal Ahwat insya Allah Desember ini. Boleh. Karena masuknya itu dimulai bulan Juli tahun 2026. Oke. Daftar berarti udah dalam waktu dekat ini udah bisa dibuka ya? 6 September ini. Makanya kita akan kasih diskon spesial untuk 100 pendaftar pertama Ikhwan dan 100 pendaftar yang Ahwat. Nah gitu dong. Kasih solusi, masa nggak ada, Anda nggak memberikan benefit apa-apa buat penonton saya. Ini loyalis semua loh di sini. Begitu dibilang, ayo daftar, lupakan niat Anda untuk masukin ke sekolah lain, Aufa aja langsung. Itu gerak semua langsung. Berarti 100 orang pertama. Berarti 200 dong? Iya, 100 laki-laki, 100 perempuan dong? Betul. Berarti 100 ikhwan, 100 akhwat. Untuk yang SMP dibuka maksimal tanggal berapa untuk ditutup pendaftarannya? Ya sampai kuota terpenuhi. Jadi September akhir itu kita tutup. Maksimal berapa ya kalau dikasih 100 pertama untuk ini harga spesial berarti kan? Iya, harga spesial. Jadi kita itu sebenarnya kuotanya cuma sedikit. Cuman 2 kelas. Jadi sekitar kurang lebih itu 150, Ikhwan Ahwat itu udah 150. Oke. Itu. Jadi adapun yang daftar semua mau 500, mau 700 enggak ada masalah. Cuman yang 100 pertama yang Ikhwan dan 100 pertama yang Ahwat itu diskon spesial. Oke. Ya, jadi buat teman-teman semua, ya udah langsung gas nih. Saya tahu banget loh beliau-beliau di belakangnya siapa aja. Karena memang saya juga kan praktisi ya. Saya juga tahu, saya juga ketemu banyak orang, networkingnya juga jalan apa segala macamnya. Jadi
ini bukan sekedar hanya sebatas transaksional rekomendasi saja, tapi memang betul-betul saya tahu betul. Apalagi kan di belakangnya disupport sama komunitas pengusaha Muslim Indonesia. Iya. Tadi saya ngeliat ada Bapak Ketum kita tuh. Ya, Pak Rahmat. Pak Rahmat ada di situ, Bang Dini ada di situ, Pak Taku Fadil juga ada di situ. Tadi saya lihat wajah-wajahnya nggak asing, ya kan? Maksudnya wajah-wajah mereka juga saya tahu lah sepak terjangnya mereka. Kan saya juga kan meskipun bolos di cash, tapi kan minimal kan saya pernah ada namanya untuk di situ. Cash, KPMI Entrepreneur School ya, angkatan 11, 12, 13 tuh. Alhamdulillah tuh kita aktif gitu, tapi aktif mantau grup ya, tapi nggak di kelasnya ya. Tapi kita tahu lah siapa-siapa mereka. Mungkin waktu itu qadarullah kesibukan saya, tapi kalau udah disupport sama KPMI insya Allah pol lah pokoknya. Ya, informasi lebih lanjut bisa dicek di mana ya? Ada website-nya nggak sih? IG boleh masuk. Nah ini, lu mendingan follow aja deh, Aufa_IBS. Tuh, ya lengkap di situ. Linknya tinggal diklik aja berarti kan? Iya. Di Purwakarta. Iya, sistemnya gimana ya untuk ketemu sama orang tua apa segala macam. Misalnya di Jakarta pengen mondokin anaknya di Purwakarta ya. Berarti kan di Aufa ini kan di Purwakarta tuh. Itu berapa kali sekali ketemu atau video call atau handphone apa gimana? Ustadz ya. Ustadz gimana Ustadz? Ya, untuk teknis PBDB nanti kita buka ada online ada offline yang jelas ya, dan demikian pula dengan proses tes ya masuk ya. Tesnya? Ya intinya kita permudah, tapi kita punya standar untuk kemudian terjadi seleksi yang bagus lah. Wah cakep. Ya. Kita undang aja, bukan maksud mengatur ya, undang kami semua di sana, ya kan, buat praktisi atau mungkin pengusaha Muslim gitu kan, untuk mungkin di hari keberapanya kita bareng-bareng tuh MOS atau apa bahasanya apa sih? Kayak gitu-gitu ya kan? Iya, kasih insight kayak buat talk show apa segala macamnya. Boleh, gitu. boleh. Kalau saya sih memang nggak hitung-hitungan ya buat umat ya. Nggak tahu kalau Kevin Kausar ya. Ngadu domba gitu sih. Kawan-kawan lah ya kan. Undang Uki, ya kan. Insya Allah besok Bang Uki. Di mana? Di Purwakarta. Oh, Uki datang ke sana? Iya, insya Allah. Ya boleh, nanti diatur waktunya biar kita bareng-bareng. Jadi privilege. Jadi buat nih ya, catat ya. Nih saya bukan mewakili kawan-kawan ya, tapi mungkin saya mah asal nembak aja orangnya gitu ya. Pokoknya buat yang merasa bahwa lu punya kompeten, ini biar porsi saya, tenang Ustadz. Pokoknya lu ngerasa lu konten kreator, influencer, ya bantu umat Muslim apa segala macamnya. Saya sebagai, nggak maksud mensenior-seniorkan lah ya, tapi mungkin saya sebagai yang udah oke buat berangkat ke Purwakarta, kalau lu nggak mau bantu adik-adik kita, parah lu. Tenang, udah gue wakilin Pak Bejo ya. Semua saya memanggil buat konten kreator Muslim. Ayo kita berangkat sana. Nggak usah lah pakai kata-kata yang mahal-mahal. Kita bantu, kita support Aufa. Tenang, udah saya wakilin. Bisa camping gratis Bang. Cakep. Kita sediain tenda Bang. Makan dan semuanya insya Allah. Oh gitu ya. Siap. Jadi kita, maksudnya ini program buat apa nih campingnya? Kemarin KPMI kita undang untuk kolaborasi. Salah satunya beliau-beliau ini maunya camping. Akhirnya kita bikin tenda. Mereka camping sebagian sama keluarganya. Bang Dery juga bisa nanti sama keluarganya. Cakep juga. Camping tenda-tenda gitu. Tenda-tenda Bang. Rame-rame. Ya tadi kita itu ada space yang untuk khusus buat camping. Nah, di situ bisa lihat pemandangan, bisa secuknya di tempat pegunungan gitu. Atau enggak ajak aja buat yang udah serius buat calon pendaftar, mungkin yang mau sekolahin anaknya atau mondokin anaknya di sini, kita bareng-bareng. Boleh, bisa, boleh. Ya? Boleh Bang. Jadi buat 100 ikhwan sama 100 akhwat pertama. Iya. Jadi 200 orang cepat-cepat dia dapat nih. Udah dapat special price. Bisa ketemu sama kita buat sharing-sharing juga. Wah, Masya Allah. Setuju nih ya, cakep nih. Sangat setuju, sangat setuju. Wah, keren. Memang nama saya kan, nama lengkap saya Anda tahu, Pak Bejo siapa? Dery Hansa kan? Iya, betul. Itu sebenarnya ada panjangan tuh, Deran Saufa. Wah, bener? Enggak sih. Masya Allah, keren juga nih kita. Iya. Yang mencocokologi aja ya. Ada yang mau tambahin nggak Pak Bejo atau Ustadz Nafi? Buat calon orang tua murid baru nih di Aufa Islamic Boarding School. Wah, sukses itu milik semua orang. Jadi artinya sukses itu nggak harus dari orang kaya. Semua orang memiliki kesempatan untuk itu. Makanya Aufa IBS insya Allah solusi buat mereka yang ingin anaknya dibimbing di Aufa IBS yang insya Allah menjadi cita-citanya. Baik menjadi ustadz, menjadi entrepreneur, atau menjadi apapun yang kita didik dengan nilai-nilai agama, dengan nilai-nilai syar'i, dan dunia pun tidak ketinggalan.
Oke, mungkin Ustadz di ujung obrolan nasihat buat terutama mungkin saya gitu ya, berangkat dari why kan, kalau di bisnis kan berangkatnya dari why. Kenapa saya harus atau mungkin kenapa konsumen ini harus beli dagangan kamu apa segala macamnya. Sama halnya dengan sekarang, kenapa orang tua murid ini harus masukin anaknya mondok di Aufa Islamic Boarding School? Wah. Ya, jadi Aufa Islamic Boarding School insya Allah juga berkomitmen mensukseskan Indonesia Emas 2045. Ya. Iya. Negara kita insya Allah berdaulat, ya, adil makmur, ya. Pengertian adil makmur insya Allah bisa banget diselaraskan dengan visi di Aufa Islamic Boarding School insya Allah. Wah, keren. Ditutup dengan ciamik nih ya. Kalau pengen tahu mungkin kurikulumnya, fasilitasnya apa aja, rekomendasinya gimana, ekstrakurikulernya, wah lengkap tuh ya. Ada manah, renang, berkuda, olahraga-olahraga yang dicintain sama umat muslim semua nih ya kan. Nah itu detailnya bisa dibuka-bukaan aja ya. Kalau udah jelasin kita sampai subuh nih kita podcast nih ya. Semua detailnya ada di sana. Iya. Tuh ya, detail lengkap. Berarti meskipun dalam pembangunan sedikit lagi, tapi dipastikan untuk yang 2026 ya berarti ya. Sudah clear insya Allah, sudah selesai. Sebentar, 2026 baru masuk mulai ajaran baru atau 2025 tapi tetap masih bisa beroperasi gitu meskipun ada yang belum kelar bangunannya? Enggak, 2026 itu baru mulai ajaran baru. Oh, bangunan insya Allah udah kelar di Desember 2025. Berarti kalau lihat dari postingan sekarang berarti jangan sampai salah kaprah ya untuk masuknya adik-adik kita nantinya di 2026. Ya. Kan tahun pelajaran ini udah mulai juga. Oh iya bener ya, udah mulai, iya bener ya. Anak saya kemarin, iya betul. Oke, ada yang mau tambahin lagi? Cukup. Pak Bejo? Cukup Bang. Wah, namanya cakep juga ya. Ustadz Nafi? Insyaallah, saya lahir. Wa'iyyakum. Semoga Allah balas dengan kebaikan ya buat Ustadz Nafi, buat Pak Bejo. Mudah-mudahan banyak juga generasi-generasi ke depan ini udah melek. Karena ekonomi ini menjadi kunci. Jadi kalau bukan kita ya siapa lagi nantinya kan? Apalagi yang saatnya muslim dong yang megang dong. Kan insya Allah nih. Siap 2045 loh. Wah mantep tuh. Sip, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya dan ramai pendaftarannya sehingga apa? Sehingga juga saya jadi kecipratan pahala juga ketika banyak tercetaknya generasi-generasi atau mungkin dai atau mungkin pengusaha dari sini kan ke depannya jadi bisa membangun tadi. Harapannya adalah mimpi kita menuju ke Indonesia Emas 2045. Siap, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih solusi.